Lu Yun tidak menyangka dia akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Mau tak mau aku merasa narsis, kamu tidak bisa menyembunyikan emas dimanapun. Apakah ini lingkaran cahaya sang protagonis? Cukup, bagaimana sikap kalian berdua? Pemilik Pulau Hammer akhirnya pecah, dan begitu energi darahnya keluar, dia menekan Sakun dan Sasuang dalam sekejap. Apakah kamu tidak malu berdebat di sini di depan begitu banyak cacing darah? Tonton saja pertandingannya dengan jujur. Sakun dan Sasuang saling melirik dan duduk kembali dengan perasaan tidak puas. Meskipun pertengkaran di platform tinggi dihentikan oleh pemilik Pulau-Pulau Hammer, hal itu memang semakin memanas di bidang darah hewan peliharaan. Lu Yun telah menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisman Macan Tutul bahkan lebih sulit untuk turun dari harimau. Dia pertama kali mundur oleh Sasuang, diikuti oleh Sakun, dan langsung terjebak di tengah. Dan Lu Yun tidak jauh lebih baik. Hanya dalam waktu singkat ini, kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya telah menyapu seluruh tubuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah melepas pakaiannya dan memamerkan seluruh tubuhnya. Tidak bisakah kamu melanjutkan? Dengan begitu banyak orang yang menonton. Lu Yun memandang manusia macan tutul itu dan berkata, "Wow, dasar manusia bajingan, pergilah ke neraka." Tubuh Leopard Bisman membawa beberapa bayangan, dan dia membunuh Lu Yun. Kemanapun ia lewat, angin kencang bertiup, menyebabkan rasa sakit pada wajah hewan peliharaan darah lainnya. Dari sini saja, Anda dapat melihat betapa cepatnya Leopard Bisman itu. Meskipun Lu Yun telah siap secara mental untuk itu, dia juga terkejut saat melihat kecepatan lawannya. Kecepatan ini telah mencapai kecepatan penuh dari berkah api aneh Sang Lu Yun dan sepatu bot Fei Yun. Tidak mungkin untuk menangkap jalur pergerakan binatang macan tutul ini dengan mata telanjang. Tiba-tiba, Lu Yun merasakan puncak gunung terbang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti ini. Tekanan yang diberikan gunung itu membuatnya merasa bahwa kemanapun dia mencoba menghindar, dia tidak akan bisa menghindari pukulan itu. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, kamu harus menggunakan baja keras. Lu Yun sangat marah. Monster lumpur yang telah dia taklukkan itu membungkuk, dan kulitnya langsung berubah menjadi ungu tua. Kedua tinju terlempar keluar, dan kekuatan ruang melekat padanya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Ledakan, Lu Yun seperti bola meriam, melesat di belakangnya. Konfrontasi pertama antara Lu Yun dan Bisman Macan Tutul ini sepertinya berakhir dengan kekalahan telak Lu Yun, namun nyatanya itu hanyalah kekalahan kecil dari Lu Yun, namun bukanlah ide yang buruk untuk mengatakan bahwa ada menang atau kalah, satu sama lain. Kecuali Lu Yun, yang tidak sekuat orc macan tutul lainnya menderita. Sekarang sepertinya lengan orc macan tutul berlumuran darah, dan puing-puing luar angkasa berwarna putih keperakan hampir menutupi seluruh lengan, dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jelas telah terkikis oleh racun monster lumpur. Ketua tertinggi Gao memandang Lu Yun dari Pulau Hammer, apakah ada yang istimewa dari hewan peliharaan berdarah manusia ini? Ia benar-benar dapat bertahan dalam konfrontasi pertama dengan manusia binatang macan tutul. Seperti kata pepatah, orang awam menyaksikan kegembiraan, sementara orang dalam mengawasi pintu. Pemilik Pulau Hammer memiliki visi yang kejam. Namun, ketika Sasuang mendengar ini, wajahnya penuh ketidaksenangan, dan dia mengedipkan mata ke penjaga di sampingnya. Penjaga itu pergi dengan tenang. Di bidang hewan peliharaan darah, Lu Yun dan para orc macan tutul sudah bertarung di sini. Dengan pengalaman terakhir, Lu Yun menjadi lebih nyaman menghadapinya. Seperti kata pepatah, serang kelemahannya dan hindari kelebihannya. Karena kecepatan dan daya ledaknya tidak sebaik lawan, Lu Yun sengaja menghindari kedua benda tersebut dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan manusia binatang macan tutul. Dengan cara ini, keunggulan kecepatan maupun daya ledak orc macan tutul tidak dapat digunakan. Selain itu, racun monster lumpur yang ternoda di lengan kiri orc macan tutul terus-menerus mengikis seluruh tubuhnya. Biarkan keseimbangan kemenangan terus condong ke arah Lu Yun. Tapi ketika Lu Yun memanfaatkan kesempatan dari orc macan tutul dan hendak memberikan pukulan fatal kepada lawannya dan memenangkan kemenangan, orc macan tutul tiba-tiba melepaskan udara yang sunyi. Lu Yun terlempar ke belakang beberapa meter. Mengaum. Manusia binatang macan tutul itu menengadah ke langit dan meraung keras. Lengan kirinya, yang hampir nekrosis, tampak mulai pulih. Adapun racun lumpur yang akan melukai paru-parunya, semuanya telah dihilangkan dari tubuh. Adapun pecahan luar angkasa di lengan kirinya yang hampir menembus tulang, semuanya diusir oleh orc macan tutul. Ini, mata RH melebar, dan dia terus mengamati kursi para kontestan. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada cacing darah yang memancarkan energi hitam, dan sosok yang benar-benar siap untuk pergi membuat RH hampir menatap di samping Sasuang. Pihak lain pasti yang melakukan semua ini. RH meninju pagar pembatas, saudaraku. Orc macan tutul ini telah menggunakan obat rahasia. Tampaknya itu adalah obat yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara komprehensif dalam waktu singkat. Jangan berhadapan langsung dengannya. Efek dari obat ini seharusnya tidak bertahan lama. Lu Yun tersenyum pahit, haha. Kamu terlalu aneh. Aku tidak secepat dia. Aku ingin menghindari pertempuran. Menurutmu apakah itu mungkin? Ini, sementara RH terdiam, Leopard Bisman telah membunuhnya. Dengan berkah dari obat rahasia, tidak hanya kekuatan ledakan dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, serangan itu juga disertai dengan kekuatan kehancuran. Membuat serangannya yang sudah kuat menjadi lebih mematikan. Bajingan, mati. Mata Leopard Bisman meledak dengan cahaya yang tajam. Lu Yun menyilangkan tangan di dada untuk menahan pukulan itu.
Dengan keras, Lu Yun dengan jelas mendengar suara tulangnya patah. Saat tubuh Lu Yun terbang mundur, manusia macan tutul muncul di belakang Lu Yun seperti hantu yang menjeratnya. Dengan satu pukulan, jantung dan kaki terangkat menuju posisi jantung Lu Yun. Kekuatan mengerikan dari manusia binatang macan tutul, ditambah dengan kelembaman Lu Yun sendiri, pukulan ini pasti akan menembus jantungnya. Tidak, pada saat ini, di platform tinggi, Sakun tiba-tiba duduk, Sasuang. Kamu benar-benar mempermalukan para bangsawan. Bisakah kamu menggunakan metode tercela seperti itu? Hah, Sakun, apa yang kamu gonggong? Kenapa aku tidak bisa memahaminya dengan baik? Sasuang berpura-pura bingung, tetapi sebenarnya berbalik melawannya. Selanjutnya, Soul Fighting Arena dengan jelas menetapkan bahwa Anda dapat menggunakan energi darah, obat-obatan, dan cara lain untuk meningkatkan darah hewan peliharaan. Atau maksud Anda tidak boleh kalah. Sialan kamu, Sasuang, jika kamu menggunakan narkoba secara normal, aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu, tetapi jika kamu menggunakan obat-obatan terlarang. Sakun disela oleh pemilik Pulau Hammer ketika dia sudah setengah mengucapkan kata-katanya, sudah cukup. Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Pemilik pulau. Tapi, Sakun membara karena marah. Namun pemilik Hammer Island hanya ingin lelucon ini segera diselesaikan, berhenti membicarakannya. Tonton pertandingan dengan tenang. Jika terjadi sesuatu, kami akan menilainya setelah pertandingan. Ini jelas merupakan upaya lain untuk menutupi Sasuang. Setelah pertandingan, hari bunga bakung sudah dingin, jadi mengapa harus menilai? Pada saat itu, bahkan rambut Lu Yun pun tidak dapat ditemukan di arena pertarungan hewan peliharaan yang besar. Oke, Sakun mengertakkan gigi dan berkata, Sasuang, aku sudah menuliskan ini, tunggu saja. Saudara laki-laki, ketika RH melihat Lu Yun dicurigai, dia tidak bisa duduk diam lagi, darah emas mengalir di tubuhnya, dan dia akan mengambil tindakan. Saat ini, terdengar suara guntur di langit. Sebelum RH bisa melihat ke atas, guntur dewa hitam yang lebih tebal dari tubuhnya muncul di matanya. Ia mendarat tepat di atas Leopard Bisman di arena pertarungan hewan peliharaan, dan langsung memotongnya menjadi beberapa bagian, yang renyah di luar dan empuk di dalam. Matanya memutih dan dia pingsan di kaki Lu Yun. Siapa lagi? Lu Yun melihat sekeliling, dengan niat membunuh muncul di matanya, dan busur listrik hitam yang ganas mengalir di sekelilingnya. Seluruh penonton terkejut sesaat. Hukum guntur dan petir adalah hukum yang paling langka di dunia, apalagi hukum guntur ilahi. Ras seperti Chaos Bloodworms yang melakukan perjalanan antar alam berbeda memiliki informasi yang melampaui imajinasi, tetapi keberadaan yang mengendalikan hukum guntur dan kilat sangat jarang. Saat ini, hewan peliharaan darah ini tidak hanya mengendalikan hukum guntur dan kilat, tetapi juga mengembangkannya menjadi hukum guntur ilahi hitam dengan hukum kehancuran yang melekat. Bagaimana ini bisa menenangkan cacing darah yang ada? Di atas bukit, Sakun yang pertama pulih dari keterkejutannya berteriak, oke. Haha, seru banget. Saya telah mengumumkan bahwa pemain nomor 250 dari kubu saya telah membuat pengecualian untuk memasuki kompetisi 100 teratas. Apakah Anda punya pendapat? Sakun mengamati penonton dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Sasuang, harga dirinya terlihat jelas dalam ekspresinya. Adapun Sakun, seorang Earl, siapa yang berani membantah perkataannya? Pemilik pulau-pulau Hammer pun memilih bungkam saat ini. Meski sebelumnya ia berharap Lu Yun cepat mati, ia akan segera mati agar lelucon ini bisa cepat berakhir dan permainan bisa kembali ke jalurnya. Tapi sekarang, dia memilih untuk menyelesaikan lelucon itu dengan cara lain. Pemilik pulau ini setuju dengan saran Kaun Sakun. Kekuatan darah hewan peliharaan kontestan nomor 250 terlihat jelas bagi semua orang yang hadir, dan dia memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama yang mengunci tempat di 100 kompetisi teratas. Alasan mengapa pemilik pulau-pulau Hammer seperti ini tidak lebih dari hukum guntur ilahi hitam yang ditunjukkan oleh Lu Yun. Ini adalah kekuatan yang selalu ingin dikendalikan oleh klan Chaos Bloodworm, tetapi mereka belum dapat menyadarinya selama ratusan juta tahun cahaya. Sekarang saya telah bertemu seseorang, saya harus melindunginya dengan baik. Awalnya tidak ada cacing darah yang berani menolak, namun kini setelah pemilik Pulau Hammer menyatakan dukungannya, tidak ada cacing darah yang berani menolak. Sasuang, bagaimana denganmu? Situasinya telah mencapai titik ini. Tidak bisakah kamu masuk akal jika kamu tidak mengungkapkan pendapatmu? Kata Sakun sambil tersenyum jahat. Aku, tidak keberatan. Sasuang merasa lebih tidak nyaman mengucapkan kata-kata ini daripada makan kotoran, dan wajahnya benar-benar biru dan ungu. Pemilik pulau telah berbicara, tidak peduli seberapa besar pendapatnya, dia tidak dapat berbicara. Meskipun dia seorang bangsawan, di Pulau Hammer, jika dia berani melawan pemilik pulau, gelar bangsawannya mungkin akan hilang besok. Haha, dengan kata-katamu, aku merasa nyaman. Kata Sakun sambil tertawa. Pada saat ini, cacing darah yang bekerja di Soul Fighting Arena telah menemukan RH dan mengundangnya langsung kembali ke kamar pemain. Anda kemudian dapat menonton pertandingan berikutnya di sini. Gejolak yang disebabkan oleh Lu Yun akhirnya berakhir, dan permainan kembali ke jalurnya. Situasi di lapangan nyaris mengukir kata, target, di tulangnya. Para pemain dari 3 warna lainnya mulai membunuh hewan peliharaan berdarah dengan plat nomor biru dengan gaya hampir mengepung dan menekan. Pertandingan belum sampai babak kedua, melihat sekeliling lapangan kompetisi, sudah sangat sedikit pemain berplat nomor biru. Hitung Sakun, pemilik pulau ini akan mengadakan jamuan keluarga di rumah besok siang. Bisakah kamu hadir saat itu?
Meskipun pemilik Pulau-Pulau Hammer tidak menyebut Lu Yun sama sekali, maksud dari kata-katanya adalah dia harus membawa RH itu ke sana. Sebagai seekor rubah tua, Sakun secara alami merasakan hal yang sama dengan Ming Jing, dan menjawab dengan senyuman, beraninya aku menolak memberimu wajah pemilik pulau. Tuan Pulau, saya hanya akan menunggu Pangeran Sakun datang ke rumah Anda. Kata Tuan Pulau-Pulau Palu sambil tersenyum. Sasuang, yang menonton dari samping, seluruh tubuhnya gemetar. Kalaupun para pemain di bawah komandonya menjadi sasaran, kini mereka sengaja berusaha mengisolasi mereka. Paman saya dapat menanggungnya, tetapi bibi saya tidak dapat menanggungnya. Dia mendengus dingin dan bersiap untuk mengambil sikap langsung. Namun dia dihentikan oleh Sakun, Sasuang. Apa yang kamu lakukan di sini? Permainan akan mencapai klimaksnya. Sasuang menahan amarah di dalam hatinya, aku sedang tidak enak badan, jadi aku akan kembali istirahat dulu. Dia berkata dan pergi dengan sedih. Melihat punggung Sasuang, Sakun merasa sangat lega. Inilah pemandangan yang ingin dia lihat dalam mimpinya. Di arena besar ini, RH dan Lu Yun juga tidak tertarik menyaksikan pertarungan tersebut. Saat ini, RH telah menjelaskan secara singkat pentingnya hukum guntur dan petir bagi klan Chaos Bloodworm. Cek, kalau begitu saudaramu, apakah aku akan menjadi kelinci percobaan? Pada saat kritis, Lu Yun tidak terlalu banyak berpikir. Karena alasan Lu Yun sendiri, energi iblis tidak dapat digunakan. Ikan dan api yin yang adalah salah satu benda paling kuat dan yang di dunia. Bagi Chaos Bloodworm, itu adalah kekuatan yang paling menyebalkan, jadi tentu saja tidak mungkin digunakan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan SWOT Intention padanya tidak banyak berpengaruh. Dalam keputusasaan, Lu Yun memilih untuk menggunakan guntur Dewa Hitam yang tidak disimpan di tubuhnya untuk menghadapinya. Mungkin tidak, jika mereka ingin melakukan sesuatu yang keras, mereka akan mengambil tindakan. RH tersenyum pahit, tapi, saudaraku, mungkin mustahil bagi kita untuk meninggalkan Pulau Hammer sekarang. Memang, sepanjang jalan, koridornya saja sudah dipenuhi penjaga. Lu Yun memandang keluar jendela yang bising dan berkata, para prajurit akan menghentikan kita, dan air akan menutupi kita. Ambil saja selangkah demi selangkah. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ketukan cepat di pintu. RH tidak bangun untuk melihat ke pintu, tapi saling memandang dengan Lu Yun, keduanya bertanya-tanya, siapa yang ada di luar pintu ini. Pangeran Sakun, atau bangsawan Sasuang yang ditampar wajahnya oleh mereka dan menunggu balas dendam, atau apakah dia orang yang berkuasa di Pulau Hammer? Saudara laki-laki, RH menatap Lu Yun dengan pandangan bertanya-tanya, apakah pintu ini terbuka atau tidak? Membuka, Lu Yun berkata dengan tegas. Mencicit. Pintu terbuka, dan ketika RH dan Lu Yun melihat cacing darah berdiri di luar pintu, mereka berdua diam-diam menghela nafas lega. Orang yang datang, serangga yang datang tidak lain adalah Duo Dang, bintang sapu. Nak, dia menyembunyikannya cukup dalam. Haha, pihak lain berteriak dengan semangat, jika RH tidak bereaksi cepat dan mendorongnya menjauh, dia mungkin akan kehilangan keperawanannya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? RH menarik Duo Dang ke dalam rumah dan bertanya. Ada banyak penjaga di luar, tapi Duodang bisa mengabaikan mereka. RH punya alasan untuk curiga bahwa dia diperintahkan oleh cacing darah tertentu untuk menemukannya. Faktanya seperti yang diharapkan RH. Tentu saja Kaun Sakun mengirim anak buahnya untuk memberitahuku. Benar, Nak, setelah pertandingan berakhir malam ini, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Duoba memandang RH dengan senyum jahat. Tempat yang bagus. RH bercanda, itu tidak mungkin rumah Kaun Sakun, kan? Duoba, dahi. Melihat ekspresi Duoba, RH pun ikut bingung. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi kenapa itu menjadi ramalan? Apakah ini benar-benar keluarga Kaun Sakun? Duoba mengangguk, pergi dan bersenang-senanglah. Nak, malam ini adalah kesempatanmu untuk terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Kamu harus memanfaatkannya. Bagaimana kamu bisa melihatnya? RH sama sekali tidak senang pergi ke rumah Sakun. Menurutnya, ini adalah perjamuan Hongmen yang pantas. Jenis yang nyaris lolos dari kematian. Nak, Kaun Sakun juga orang kedua di Pulau Hammer. Jika kamu bisa menghubunginya, kamu bisa menjadi tidak bermoral di Pulau Hammer di masa depan. Tahukah kamu, aku harus mengandalkanmu untuk melindungiku mulai sekarang. Petik 2. Sudut mulut Duoba hampir terbelah hingga ke pangkal telinganya. Ngomong-ngomong, satu lagi hal bagus. Sebelum datang ke sini, aku meminta kakak dan yang lainnya pergi ke kasino hitam dan mempertaruhkan 300.000 koin darah untukmu. Dengan gerakan ini, kamu bisa mendapatkan setidaknya 10 kali lipat darah. Petik 2. RH memutar matanya ke arah Duoba, kamu cukup percaya diri padaku. Hehe, kalau kita menang, itu milik kita, kalau kalah, itu milik dinding. Kalau tidak bertaruh, semuanya sia-sia. Mendengar ini, RH hampir tidak meninju lawannya, wajahmu benar-benar terukir di tulangmu. Saat obrolan mereka berakhir, permainan panas pun berakhir. Para pemain dengan pelat nomor biru sudah tidak terlihat lagi di tribun pemain. Setelah menjadi sasaran sejak awal, Sasuang mundur lagi, dan 3 warna pelat nomor lainnya membentuk kelompok terang-terangan untuk menyingkirkan pemain berpelat nomor biru. Pada akhirnya, 99 tempat itu hampir terbagi rata di antara para pemain dengan 3 nomor warna tersisa. Saat ini, ada ketukan lagi di pintu. Tanpa menunggu RH dan Lu Yun menebak, siapa orang ini? Duodang, yang berwawasan luas dan gemuk, sudah membuka pintu.
Sakun, hitung Sakun. Terdengar suara kejutan, lalu Duodang menyusut dan berlutut di tanah. Ini adalah etiket tertinggi dari klan Chaos Bloodworm. Nak, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kenapa kamu tidak segera berlutut? Duodang merasa sangat marah saat melihat RH tidak merespon dalam waktu lama dan terjebak di tempat yang sama seperti tiang kayu. Mengapa kamu tidak memiliki penglihatan yang tajam? Tidak perlu, haha, kamu juga harusnya datar. Sakun melambaikan tangannya dan berkata, siapa namamu, anak muda? Duoyu. RH hampir membocorkan rahasianya. Nama bagus, Duoyu. Sakun awalnya ingin memuji nama RH, tapi dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kata, nama baik. Duoyu, nama ini berlebihan. Adik kecil, apakah kamu tertarik pergi ke kastilku untuk berkumpul? Kaun Sakun tersenyum dan menyampaikan undangannya. Ini cukup membuat para cacing darah di Pulau Hammer menjadi gila, namun sesampainya RH di sini, dia tetap tidak memberikan jawaban. Jangan khawatir tentang duo di sebelah Anda. Seperti semut di panci panas, dia sangat menderita bahkan dia ingin menjawab pertanyaan RH. Jangan gugup, adikku, ini hanya pesta perayaan biasa, dan semua bawahanku yang sudah maju akan hadir di sana. Seolah melihat keresahan RH, Sakun membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia tidak tahu apakah itu biasa atau tidak, tapi bisa mengundang Sakun, seorang Earl, secara langsung menjelaskan segalanya. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Ini yang dikatakan Sakun. Apakah kamu punya alasan untuk menolak? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, berjanjilah dulu dan tunggu kesempatannya. Meskipun saya tidak memiliki banyak cadangan guntur ilahi di tangan saya, jika dia berani menggunakan ide-ide yang tidak benar, saya tidak keberatan membiarkan dia membangun kembali kastil. Dimengerti, saudaraku. RH memandang Sakun dengan sedikit senyum di wajahnya, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diundang oleh Earl. Haha, adikku, kamu serius. Sakun berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi dengan kereta Earl? RH menolak tanpa berpikir, tidak. Saya masih memiliki sesuatu yang perlu diselesaikan. Tidak apa-apa, karena Duoba bersamamu, itu sama saja dengan memintanya untuk mengantarmu ke sana. Sakun melirik Duoba di sebelahnya dan berkata, pesta perayaan akan dimulai 1 jam lagi, jadi pastikan untuk datang waktu. Mengatakan itu, Sakun berbalik dan pergi. Ya, kami pasti akan pergi ke jamuan makan tepat waktu. Duoba berkata dengan hormat. Ketika Sakun menghilang di sudut koridor, Duoba berdiri seperti wanita yang kesal dan memandang RH. Nak. Menurutku kamu biasanya cukup pintar, kenapa kamu bertingkah seperti orang bodoh sekarang? Jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa menonjolkan nilai keberadaan Anda? Duoba yang sedang bertengkar dengan RH tidak mengucapkan kalimat kedua dalam waktu lama. Nak, kamu tidak bisa melakukan ini lagi di pesta perayaan nanti. Saat itu mereka semua akan menjadi tokoh terkemuka di Pulau Hammer. Duodang berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu menyinggung perasaan mereka, kamu tidak akan bisa pindah kemanapun di Pulau Hammer. RH sangat ingin menyerangnya, tapi akhirnya menahannya. Alangkah baiknya jika ini benar-benar pesta perayaan. Ini pada dasarnya adalah perjamuan Hongmen yang khusus disiapkan untuknya. Seolah melihat kekhawatiran RH, Duodang berkata dengan suara rendah, nak. Jika kamu terus memotong, kamu akan mengalami kekacauan. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Memotongnya lebih awal hanya akan baik untukmu. Don tidak peduli dengan apa yang ada di depanmu. Kalau soal untung dan rugi, kamu harus mengambil pandangan jangka panjang. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi darimu. RH yang marah membuat Duodang gemetar. Kata-kata Duodang sangat jelas, dia ingin RH menyerahkan Lu Yun. RH, meski bottom line-nya rendah, bukan berarti tidak ada. Dia tahu satu hal dengan sangat baik, jika bukan karena Lu Yun, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini, dan dia akan menjadi makanan dari Chaos Bloodworm yang tidak diketahui. Kamu, pikirkan sendiri. Aku akan menunggumu di luar. Duodang Chang meninggalkan ruangan dengan ekspresi kebencian. Namun sebelum Duodang sempat menutup pintu, RH mengikuti dari dekat dan berjalan keluar. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Duodang memandang RH penuh harap. Aku sudah menemukan jawabannya, dan tidak pernah sejelas sekarang. RH berkata dengan tegas. Oh, alangkah baiknya jika kita bisa melakukan ini lebih awal. Jika kamu mau menyerah, kamu akan mendapatkan sesuatu jika kamu menyerah. Duodang menamparkan RH, sangat senang. Tapi sepertinya dia salah paham, tapi itu tidak masalah. Kedua serangga itu berjalan keluar dari Soul Fighting Arena bersama-sama, tetapi mereka tidak tahu bahwa banyak pasang mata merah darah di kegelapan diam-diam memperhatikan mereka. Siapa yang mengirim cacing darah ini, dan milik siapa? Belum tahu, namun tanda tengkorak yang tertera pada salah satu cacing darah sangat mencolok. Rongga mata kosong dari kerangka itu seperti lubang tanpa dasar, mencoba menelan segala sesuatu di sekitarnya. Waktu berlalu, dan Lu Yun tidak lagi berada di dunia atas. Sebuah peristiwa besar terjadi di Pulau Zhongzhou, kuil Zeng yang dihancurkan dalam semalam. Tidak ada seorang pun di seluruh kuil yang selamat. Bahkan penguasa kuil Zeng yang digantung telanjang di pintu kuil Zeng yang. Untuk sementara waktu, semua orang di Pulau Zhongzhou berada dalam bahaya, dan banyak praktisi bahkan mulai meninggalkan Pulau Zhongzhou. Belum lama ini, 33 kota Zhongzhou menghilang secara misterius dalam semalam, dan sekarang kuil Zeng yang, kekuatan terkuat di pulau itu, telah musnah. Siapa yang harus tinggal lama di api penyucian? Namun,
Ketika hari bencana semakin dekat, turbulensi ruang dan waktu antar wilayah mulai menjadi sangat tidak stabil sejauh ini. Pada saat ini, dua sosok mendarat di reruntuhan kuil Zhengyang, yang telah dianggap sebagai area terlarang oleh para penggarap abadi. Tuan Istana, teriak suara wanita yang menangis, melangkah maju untuk menyelamatkan penguasa kuil Zhengyang yang tergantung di pintu. Namun, dia ditarik ke belakang oleh teman-temannya, dan kemudian dia menebasnya tanpa ragu-ragu. Daogang yang tajam, dengan momentum yang tak tertandingi, langsung menuju ke penguasa kuil Zhengyang yang tergantung di gerbang. Saudara jiwa, apa yang kamu lakukan? Wajah Qiao Yuchen penuh kebingungan dan keluhan. Pengunjungnya adalah Hei Hun, yang telah pulih di bawah perawatan Bai Xiaosheng, dan Qiao Yuchen, yang berada di sisinya dan merawatnya dengan baik. Sebelum Qiao Yuchen selesai berbicara, dia melihat pisau yang ditebas jiwa hitam menghilang secara misterius. Ruang di depan tubuh guru kuil Zhengyang terdistorsi. Riak di angkasa datang langsung ke arah mereka berdua. Hati-hati, gadis Qiao. Jiwa hitam memegang pisau pemotong jiwa dan berdiri di depan Qiao Yuchen. Rasa dingin yang menakutkan dan energi pisau panas saling memantulkan di tubuhnya. Di matanya yang tajam, tampak ada teratai kristal es yang bermekaran. Dengan satu tebasan, riak di angkasa langsung dipotong-potong. Untuk menjaga jiwa hitam yang rusak sebanyak mungkin, Lu Yun menggunakan es kristal dingin terhebat yang diperoleh dari membunuh Beidi untuk membekukan tubuhnya. Sekarang dia telah secara langsung dimurnikan menjadi bagian dari dirinya oleh jiwa hitam, itu bisa dianggap sebagai sebuah berkah. Dasar tikus, apa kamu hanya tahu cara bersembunyi? Kata jiwa hitam sambil melihat ke ruang yang berputar. Jie, sayang kecil, aku membaca bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Keluar dari sini. Suara serak datang dari ruang yang berputar. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Anak kecil, jangan malu-malu. Suara serak itu tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak berani keluar dan bertarung, cepatlah menyingkir demi jiwa kakekmu. Teriak jiwa hitam, anak bodoh yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Maka kamu akan tinggal di sini di reruntuhan selamanya. Sesosok berjubah hitam keluar dari ruang bengkok. Yo, menurutku siapa itu? Dengan suara yang begitu keras, ternyata dia adalah seseorang dari keluarga yang kesepian. Jiwa hitam melihat kata-kata yang tersulam di dada orang lain dan berkata. Namun kekacauan muncul di hatinya. Secara logika, keluarga kuno seperti keluarga kesepian seharusnya tidak berselisih dengan kuil Zhengyang. Mengapa menghancurkannya tanpa alasan? Dan apakah hilangnya 33 kota Zhongzu juga ada hubungannya dengan mereka? Nak, maaf kamu masih memiliki sedikit pengetahuan, jadi keluarlah dari sini. Menurutku kamu, si abadi tua, yang seharusnya melarikan diri. Sudut mulut jiwa hitam sedikit terangkat, menunjukkan kesombongannya. Pengadilan kematian, orang tua dari keluarga yang kesepian berhenti berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar, seperti gelombang tsunami yang mengalir menuju jiwa hitam. Perang akan segera pecah. Pada saat ini, di perbatasan selatan Pulau Zhongzu, sekelompok orang keluar dari ruang yang bergejolak antar wilayah. Pemimpinnya tampak serius, begitu pula orang-orang yang mengikutinya. Kuil Zhengyang ada di arah itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah jam 9 dan berkata, "Ayo pergi, Lu Yun, yang tidak tahu, telah tiba di kastil abad pertengahan di bawah kepemimpinan Duodang. Bangunan bergaya retro membuat orang merasa seperti kastil vampir di film dan serial TV. Mengerikan, seolah-olah sejumlah besar kelelawar akan terbang keluar jendela pada detik berikutnya. Tidak ada tanda-tanda suasana pesta perayaan, dan kesunyian sangat menakutkan. Di depan gerbang kastil, ada dua penjaga cacing darah yang menjaga gerbang, dengan ekspresi garang di wajah mereka. Saat mereka melihat Duodang datang, ekspresi rasa jijik mereka semakin terlihat jelas. Namun saat pandangan tepi mereka melirik ke arah RH, ekspresi wajah mereka bisa disebut perubahan wajah operasi cuan. Tuan Duoyu, hitungannya sudah lama menunggumu. Silakan masuk. Setelah RH masuk, dia mendengar suara gemetar dan marah di belakangnya. Apa maksudmu? Anjing meremehkan orang lain. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pekerja dan manajemen bersama dengan anak itu? Hitungannya mengatakan bahwa hanya kontestan yang maju ke babak berikutnya yang diizinkan menghadiri jamuan perayaan, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Penjaga itu berkata dengan suara dingin. Kamu tidak bisa menjelaskannya pada awalnya. Duodang dapat dikatakan menggunakan nada yang paling keras untuk mengucapkan kata yang paling lembut. Kalau begitu kamu kembali sekarang. Aku tahu jalan pulang. RH berbalik dan berkata. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cepat masuk. Jangan biarkan Kaun Sakun menunggu. Desak Duodang. Melihat situasi ini, RH tidak berbuat banyak untuk mencegahnya dan berbalik lalu pergi. Saat Anda masuk ke dalam kastil, tidak ada dekorasi yang indah, namun suasana sederhana menerpa wajah Anda, seolah-olah sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Tapi bukankah ini rumah Kaun Sakun? Kok lama gak ada bekas tinggal di sana? Hal ini membuat Lu Yun penasaran. Itu pasti Tuan Duoyu. Hitungannya sudah lama menunggumu. Cacing darah abu-abu muncul entah dari mana dan berkata pada RH yang masih mengamati kastil. Ya, pimpin jalannya. Ya, cacing darah abu-abu tidak membawa RH ke tangga, melainkan berjalan ke arah berlawanan dari tangga, yang membuat RH dan Lu Yun sedikit bingung. Tampaknya melihat keraguan RH, cacing darah abu-abu yang memimpin jalan menjelaskan,
Count Sakun memiliki sedikit hobi dan suka tinggal di bawah tanah, jadi kastil besar ini sebenarnya hanya hiasan. Semua fasilitas dan para pelayan ada di bawah tanah istana. Jadi begitu, RH dan Lu Yun tiba-tiba menyadari mengapa kastil tersebut memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa kastil tersebut sudah lama tidak dihuni. Ledakan, sebuah pintu batu terbuka di tanah, dan bau darah yang menyengat keluar dari dalam. Lu Yun, yang bersembunyi di telinganya, tidak bisa menahan cemberut. Berapa banyak makhluk yang harus dibunuh untuk memadatkan aura berdarah seperti itu? Tampaknya Sakun menghabiskan banyak uang untuk perjamuan perayaan ini. Tiba-tiba Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. RH. Ada apa denganmu? Aku melihat RH, yang awalnya setenang air, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, seolah-olah dia akan meluncur keluar di detik berikutnya. Jika RH melepaskan energi darah emas di sini, itu sama saja dengan penghancuran diri. Saudaraku, entahlah, tubuhku, panas sekali. Panas sekali. RH telah melakukan yang terbaik untuk menahannya. Namun bau darah yang menyengat sepertinya telah menanamkan benih iblis di dalam hatinya, menggerogoti kewarasan RH sedikit demi sedikit. Kamu, apa yang kamu lakukan? RH memandang cacing darah abu-abu dengan mata merah dan bertanya. Cacing darah abu-abu itu berbalik dan lari ketakutan, tapi RH melemparkannya ke tanah. Cakar tajamnya menusuk langsung ke tubuh cacing darah abu-abu, dan mulut tajamnya terus menggeliat dan langsung menuju ke tenggorokan cacing darah abu-abu. Jika serangan ini terus berlanjut, cacing darah abu-abu tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak, RH, Lu Yun meraung, membangunkan alasan terakhir RH, dan dengan paksa menjauhkan mulutnya dari tenggorokan cacing darah abu-abu itu. RH, tunggu sebentar, kakak, aku pasti akan menemukan cara untuk menjemputmu. Otak Lu Yun bekerja dengan cepat. Satu hal yang RH katakan kepadanya sebelumnya muncul tanpa disengaja, kanibalisme tidak pernah diizinkan di Lamste, dan begitu diketahui, itu adalah kejahatan besar. Dikombinasikan dengan pengalaman saat ini, sulit bagi Lu Yun untuk menghubungkan keduanya. Meskipun saya tidak yakin, lebih dari 80% ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sakun untuk RH, untuk menjebak RH karena membunuh klannya sendiri, dan menggunakan ini sebagai pegangan untuk memeras RH. Lu Yun tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Pergi, segenggam api aneh mengikuti koklea RH dan langsung menuju ke otaknya. Nyala api itu juga membungkus ikan kecil Yin dan Yang. Api aneh adalah benda yang sangat kuat dan Yang, jadi sangat cocok digunakan untuk melenyapkan roh jahat. Kuharap aku bisa tiba tepat waktu. Lu Yun berkeringat deras saat dia mengendalikan seteguk kecil api aneh itu, takut itu akan melukai RH. Dia terus berteriak, membiarkan RH mempertahankan sisa kewarasannya. Namun saat RH semakin banyak menghirup bau darah, teriakan Lu Yun tidak lagi cukup untuk mendukung RH mempertahankan jiwanya. Tepat ketika RH telah sepenuhnya menggunakan alasan terakhirnya dan hendak menggorok leher cacing darah abu-abu itu dengan mulutnya, ikan Yin yang akhirnya melawan posisi mental RH. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semua racun beracun yang mengganggu RH. Akhirnya, pada saat-saat terakhir RH berhenti di tepi jurang. RH, cepat tinggalkan negeri yang benar dan salah ini. Lu Yun bahkan tidak repot-repot menyeka keringat di dahinya dan berteriak keras. Tapi RH punya ide yang lebih berani. RH bukan hanya cacing darah yang terkena bau aneh darah, cacing darah abu-abu yang menempel di bawahnya juga terkena bau darah dipegang oleh RH. Tertekan, tidak mungkin menjadi gila. RH menyerahkan seluruh kekuatannya dan langsung ditembaki oleh cacing darah abu-abu, mulutnya menggeliat dengan gila. Haha, apa yang kamu lakukan? Sekarang bukan waktunya bercanda. Lu Yun bingung. Dengan kesempatan yang begitu bagus, kenapa RH tidak segera kabur? Saudaraku, ini pasti rencana Count Sakun bajingan itu untuk menjebakku. Aku harus membiarkan dia mematahkan giginya dan menelannya di perutnya hari ini. RH telah mengikuti Lu Yun begitu lama, dan kebenciannya terhadap kejahatan terukir sempurna dalam dirinya. Sementara RH sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan cacing darah abu-abu, dia berteriak, tolong. Seseorang bantu aku, bunuh serangga itu, tolong. Benar saja, setelah berteriak 2 atau 3 kali, Count Sakun buru-buru berlari keluar dari bilik di sebelahnya, menutup hidungnya dengan kedua tangan, dan menendang cacing darah abu-abu yang menekan RH ke pintu batu, lalu langsung menutup gerbang batu. Setelah serangkaian gerakan, bisa dikatakan mulus dan mulus. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Adik kecil. Sakun memandang RH di tanah dan bertanya ragu-ragu. Saat dia hendak menjelaskan alasannya, dia menemukan bahwa RH telah pingsan. Aku menghela nafas panjang tanpa sadar. Pada saat ini, seekor cacing darah montok keluar dari bilik. Sepertinya dia harus menjadi pengurus rumah tangga atau semacamnya. Earl, bagaimana sekarang? Apa yang harus dilakukan? Senyuman sinis melintas di wajah Sakun, dan 2 rantai berwarna darah meledak, mengikat cacing darah gemuk di depannya. Sekaranglah waktunya bagimu untuk mengungkapkan ketulusanmu. Kepala pelayanku sayang. Cacing darah gemuk itu gemetar, dan matanya penuh ketakutan, Yang Mulia Earl. Saya telah bersama Anda selama ratusan juta tahun tetapi tidak selama ratusan tahun. Tidak ada pahala selain kerja keras. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak menginginkan ini, tapi demi tujuan besarku, aku harus mengorbankanmu. Aku akan mengingat kontribusimu. Cacing darah gemuk itu masih ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulutnya penuh dengan darah.
Sakun ini sangat kejam. Dia benar-benar berusaha keras untuk menjebakmu. Lu Yun menghela nafas sambil mengamati semuanya. Jelas sekali, Sakun membunuh pengurus rumah tangga cacing darah gemuk itu sekarang hanya untuk berpura-pura bahwa RH lah yang melakukannya. Gunakan ini sebagai pegangan untuk memeras RH. Masing-masing atasan ini memiliki hal yang baik. RH mendengus dingin, sudah waktunya aku tampil. Setelah membunuh pengurus rumah tangga yang gemuk itu, Sakun hendak memalsukan adegan itu ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata menatap langsung ke arahnya. Mencari perasaan aneh ini, Sakun dan RH saling berpandangan. Saat itu, jantung Sakun berdetak kencang. Bagaimanapun, rantai darah yang mengalir melalui kepala pelayan gemuk itu sama saja dengan bukti tak terbantahkan bahwa dia telah membunuh kepala pelayan gemuk itu. Hitung Sakun, kamu benar-benar membunuh rekan senegaranya. RH menggerakkan tubuhnya kembali karena ketakutan. Adik Duoyu, segalanya tidak seperti yang kamu lihat. Sakun dengan cepat membela diri. Bukankah itu yang kupikirkan, Pangeran Sakun? Apa kamu mengira aku, Duoyu, bodoh? Rantai darahmu masih menempel pada rekan senegaranya ini. Buktinya kuat dan kamu masih ingin berdalih. RH akan menghancurkan hatimu dan membawa pertunjukan ke tingkat yang baru. Aku telah mengembara selama separuh hidupku dan belum pernah bertemu Tuhan. Setelah bertemu dengan Sang Earl, aku membuka mataku ke langit. Tanpa diduga, kamu ternyata jadilah seorang Earl. Aku benar-benar kecewa. Tidak, adik Duoyu, tolong dengarkan penjelasanku. Jika kamu tidak mau mendengarkan, kamu bajingan melantunkan sutra. RH menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku akan pergi ke pemilik pulau untuk melaporkan kamu bajingan seperti kamu. Kura-kura, teman siapa kura-kura ini? Sakun mengabaikan keraguan ini, melemparkan tubuh pengurus rumah tangga yang gemuk itu, dan buru-buru berdiri di depan RH. Apa yang dia lakukan tidak boleh diketahui oleh cacing darah pertama. Bukan hanya posisinya sebagai Earl yang akan hilang, tapi nyawanya mungkin juga dalam bahaya. Adik Duoyu, aku akui aku yang melakukan semua ini. Tapi aku terpaksa tidak melakukan apapun. Sakun menghela nafas panjang dan berkata, serangga ini adalah agen rahasia yang ditanam oleh Sasuang, yang tidak mampu menangani penghitungan ini. Segalanya hari ini, bahkan serangan yang baru saja Anda temui, adalah salahnya. Kata-kata Sakun bisa dikatakan telah sepenuhnya menghilangkannya dari masalah ini, sementara Sasuang, yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini, penuh dengan omong kosong.